Everything has changed. It all happened for a reason. Down from the first stage. It isn't something we found for. Never wanted this kind of pain. Telling myself so good and heartless, but one thing you should know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikusnul Khotimah dari Prodi Pendidikan Geografi A. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terkait meteorologi dan klimatologi, yaitu alat-alat apa saja yang digunakan oleh BMKG dalam memperkirakan cuaca dan iklim. Nah, kalau ingin tahu, mari kita simak videonya. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, kita harus tahu dulu pengertian dari meteorologi dan klimatologi itu sendiri. Nah, pengertian meteorologi ini berasal dari kata Yunani, yaitu meteoros, yang artinya benda yang ada di dalam udara, dan logos artinya ilmu atau kajian. Jadi, meteorologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari proses dan gejala cuaca yang terjadi di atmosfer, terutama pada lapisan bawah, yaitu troposfer. Nah, meteorologi atau ilmu cuaca ini menekankan pada proses fisika yang terjadi di atmosfer, misalnya hujan, angin, dan suhu. Selanjutnya yaitu pengertian dari klimatologi. Klimatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim, keadaan atau kondisi rata-rata cuaca yang lazim pada suatu daerah tertentu dalam waktu yang cukup lama atau sepanjang musim. Nah, iklim ini berbeda menurut garis lintang, letak relatif dengan benua atau lautan, serta kondisi-kondisi geografis setempat seperti ketinggian, arus laut, dan sebagainya. Nah, klimatologi ini tidak terlepas dari meteorologi, sehingga kadang-kadang meteorologi dianggap sama dengan klimatologi. Klimatologi seperti halnya meteorologi, yaitu ilmu tentang atmosfer. Perbedaannya ini terletak pada fokus kajiannya. Meteorologi lebih menitik beratkan pada proses atmosfer, sedangkan klimatologi lebih memusatkan pada hasil proses atmosfer. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan alat-alat apa saja sih yang digunakan oleh BMKG dalam melakukan perkiraan atau pengamatan cuaca dan iklim. Nah, di sini ada alat-alat klimatologinya. Yang pertama yaitu Gun Bellany, yang merupakan alat pencatat intensitas cahaya matahari. Satuannya yaitu kalor atau sentimeter persegi. Nah, pengukurannya ini dilakukan sekali dalam 24 jam, yaitu pada pagi hari pukul 07.00 WIB. Nah, cara kerjanya di sini yaitu sewaktu memasang alat di pagi hari, Gun Bellany dibalik sampai cairan yang ada di tabung buret tersebut tertampung semua di bola hitam, sehingga cairan dalam tabung buret mendekati nol. Nah, kemudian dikembalikan ke posisi normal, berdiri tegak lurus, dan dipasang di tempat semula. Panas yang ditimbulkan akan menguapkan zat cair dalam bola hitam tersebut. Kedua yaitu aktinograf bimetal, adalah alat pencatat intensitas radiasi matahari secara otomatis. Satuannya yaitu kalor atau sentimeter persegi. Nah, cara kerjanya di sini yaitu pertama 2 strip bimetal hitam dan 2 strip bimetal putih melekat pada strip bimetal kopling. Yang kedua, bimetal warna putih mencerminkan radiasi dari matahari dan strip bimetal hitam menyerap radiasi matahari tersebut. Jadi, apabila suhu naik, maka bimetal strip hitam akan melengkung. Nah, kertas grafik ini dipasang dan diganti setiap sore pada pukul 18.00 WIB. Nah, yang ketiga ada Campbell Stokes, berfungsi sebagai
pencatat lamanya penyinaran matahari. Satuannya itu jam atau persen. Nah, cara kerjanya di sini, pada pembakaran pias, panjang pias tersebut yang terbakar dinyatakan dalam jam. Dan yang kedua, hanya pada keadaan matahari terang saja pias tersebut terbakar. Nah, sini ada jenis-jenis pias yang terbagi menjadi 3, yaitu pertama lengkung panjang, yang kedua lurus, yang ketiga lengkung pendek. Nah, bola pada kaca dari kaca maspis dapat diganti setiap hari. Keempat, sikrometer standar berfungsi sebagai alat pengukur suhu udara dan kelembapan udara. Alat ini ditempatkan di dalam sangkar atau kurungan berbahan kayu yang didesain sudah diatur sedemikian rupa. Nah, di dalam tersebut terdapat termometer bola basah, yaitu untuk mengukur kelembapan udara. Satuannya adalah persen. Dan yang kedua ada termometer bola kering untuk mengukur suhu udara dan satuannya itu adalah Celcius. Dan yang ketiga ada termometer maksimum. Yang keempat ada termometer minimum dan yang kelima ada piezoerometer, yaitu untuk mengukur penguapan air dalam ruangan yang satuannya adalah milimeter. Yang kelima ada termometer tanah yang dipasang di 2 lahan yang berbeda, yaitu lahan gundul dan lahan yang berumput. Nah, alat ini berfungsi untuk mengukur suhu tanah dan pengamatan suhu tanah dilakukan pada kedalaman yang berbeda-beda. Pada kedalaman pertama yaitu 0 cm dan yang kedua 5 cm, yang ketiga 10 cm, keempat 20 cm, yang kelima 50 cm, dan yang keenam 100 cm. Pengamatan suhu tanah pada kedalaman tersebut dilakukan dalam 3 kali sehari pada jam 07.10, 13.10, dan 17.10 waktu Indonesia Barat. Keenam ada barometer. Alat ini untuk mengukur tekanan udara. Satuannya yaitu milibar. Nah, dalam tabung ini berisi air raksa yang dilengkapi termometer untuk mengetahui suhu dalam ruang. Dan kedua, alat ini tidak boleh terkena sinar matahari dan angin secara langsung dan dipasang tegak lurus pada dinding yang kuat. Nah, tinggi benjana ini 1 meter dari lantai. 7. Barograf. Alat ini berfungsi untuk mencatat tekanan udara secara otomatis. Satuannya yaitu milibar. Alat ini memiliki sensor yang digunakan pada tabung hampa udara atau kotak logam. Nah, bila tekanan atmosfernya berubah, volume kotak berubah. Perubahan volume kotak tersebut dihubungkan dengan tangki pena dan menggoreskannya di pias. 8. Anemometer. Alat ini berfungsi untuk mencatat kecepatan angin. Nah, pada alat ini terdapat cup kontur anemometer yang memiliki ukuran yang berbeda-beda. Yang pertama 0,5 meter, yang kedua 2 meter, yang ketiga 8 meter, dan yang terakhir 10 meter. Pada alat ini memiliki mangkok ringan yang dipasang di atas sebuah rotor yang bergerak atau digerakkan oleh angin. Nah, kecepatan angin ini satu quotes-nya itu sama dengan 1,8 km per jam. 9. Wind force. Alat ini berfungsi untuk mencatat arah dan kecepatan angin sesaat. Kecepatan angin yaitu knots. Satu knotnya sama dengan 1,8 km per jam.
Kecepatan angin sesaat ini diperkirakan dari gerakan lempeng logam atau plat, yaitu skala dari bawah 1 sampai 7 skala, dan yang kedua yaitu kecepatan angin meter per detik, 0 meter per detik, 2 meter per detik, 4 meter per detik, 6 meter per detik, 8 meter per detik, 11 meter per detik, sampai 14 meter per detik. 10. Termohigrograf berfungsi untuk mencatat suhu udara dan kelembapan udara atau nisbi. Satuannya derajat Celcius dan persen. Cara kerja alat ini, yang pertama, sensor suhu terbuat dari logam. Bila udara panas, logam memuai dan menggerakkan pena ke atas. Dan jika udara dingin, dia mengkerut dan menggerakkan pena turun. Yang kedua itu ada sensor kelembapan udara yang terbuat dari rambut manusia yang berwarna pirang. Bila udara basah, rambut memanjang, dan bila udara kering, rambut memendek. 11. Open pan evapometer. Alat ini berfungsi untuk mengukur penguapan air langsung. Satuannya yaitu milimeter. Alat ini dilengkapi dengan termometer air Sick-Bellany atau termometer apung, serta cup counter anemometer yang tingginya 0,5 meter. 12. Ombrometer. Alat ini berfungsi untuk mengukur curah hujan. Dalam pengamatan dilakukan setiap pukul 7 WIB. Cara kerja alat ini yang pertama yaitu permukaan mulut corong harus benar-benar horizontal dan dipasang pada ketinggian 120 cm dari permukaan tanah. Nah, yang kedua, data curah hujan harian didapat dengan membuka kran dan airnya ditampung dalam gelas penangkar yang bersatuan milimeter tinggi air. 13. Fitts-Hellman berfungsi untuk mencatat curah hujan secara otomatis. Satuannya yaitu milimeter. Cara kerja alat ini, yang pertama, setiap terjadi hujan, air akan masuk ke corong, kemudian disalurkan ke pelampung, sehingga membuat pena naik dan membuat grafik pada kertas hias. Nah, yang kedua, jika curah hujan mencapai 10 mm atau lebih, maka pena menunjukkan angka 10 mm sebagai angka maksimal. Kemudian air akan tumpah dari penampung melalui pipa evo dan pena akan turun lagi ke angka 0. 14 yaitu Automatic Range Gauge atau ARG. Alat ini digunakan untuk mengukur curah hujan secara otomatis. Dan alat ini juga memiliki kelebihan. Yang pertama, dapat menampilkan jumlah data hujan setiap menit, setiap jam, atau setiap hari. Kedua, dapat mendownload data yang berada di memori Longword sesuai kapasitas memori yang disediakan oleh Longword. 15. Ada Automatic Rain Sampler yang berfungsi untuk mengambil sampel air hujan. Nah, cara kerja alat ini, jika terjadi hujan, maka sensor akan memberikan trigger kepada sistem kontrol untuk membuka tutup tempat penampungan air yang digerakkan oleh motor listrik. Selama hujan, penutup tersebut tetap terbuka. Kemudian, setelah hujan berhenti, maka penutup akan bergerak ke posisi semula. 16. Yaitu High Volume Sampler. Alat ini berfungsi untuk mengukur kualitas udara, untuk mengetahui konsentrasi zat pencemar yang ada di dalam udara tersebut. Cara kerja alat ini yaitu udara yang mengandung partikel debu dihisap mengalir melalui kertas filter dengan menggunakan motor. Debu yang tadi akan menempel pada kertas filter tersebut yang nantinya akan diukur konsentrasinya dengan cara kertas filter tersebut ditimbang sebelum dan sesudah sampling. Nah, yang terakhir yaitu solarimeter atau pianometer.
Alat ini berfungsi untuk mengukur intensitas radiasi matahari secara otomatis. Nah, satuannya itu Cal atau centimeter per kubik. Nah, dari radiasi matahari tersebut yang diukur meliputi radiasi global, radiasi langsung, dan radiasi Baur.